Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang malam ini siap bergabung live lagi membahas kitab Birrul Walidain tentang nafaqatul walidaini atau memberikan nafkah kepada kedua orang tua, memberi makan pada kedua orang tua, memberikan kebutuhan kedua orang tua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaqatul walidaini ai hadza iku nafaqatul walidaini nafaqoe wong tuwa loro. An nafaqatu utawi lafat nafaqah iku makhudatun kang den alap minal infaqi saking lafat infak. Minal infaqi saking lafat infak. Wa huwa utawi infak iku al ikhraju ngetokake. Wala yusta'malu lan ora den anggo apa al infak illa fil khairi kejaba ing dalem kebagusan. Wa yutlaqulan den ucapake apa lafat infak ala syarfi syai'i ing atase nasarufake suwiji-wiji fi ghairihi ing dalem liyane syai'. Au faraghihi utawa kosonge syai'. Nahu angfaqo umaro sepadane lafat angfaqo umaro fi kada. Angfaqo aweh nafaqah sapa wong umrohu ing umure wong fi kada ing dalem mengkono-mengkono perkara. Atau biasanya ini diarahkan kepada makna mentasarufkan. Nahwu angfaqo umrohu fi kada. Sepadane lafat angfaqo umrohu fi kada. Angfaqo nasarufake sapa wong atau menghabiskan sapa wong umrohu ing umure wong fi kada ing dalem mengkono-mengkono perkara. Wa nafaqat lan entek apa bidhaatuhu utawa kosong apa bidhaatuhu bondone wong. Wa syar'an lan lafat nafaqah ing dalem syara'i. Wa hiya utawi nafaqah iku kifayatuman cukupe wong, nyukupine wong, yamunuhu kang ngragati utawa mbiayai sapa wong ing man minat ta'ami nyatane panganan, wal kiswati lan sandangan, wasukna lan panggonan. Wa hiya utawi nafaqah iku kismani rong macem. Nafaqatun rupane nafaqah tajibu kang wajib apa nafaqah lil insani kedue manungsa ala nafsihi ing atase awak dhewene insan. Wa nafaqatun lan nafaqah tajibu kang wajib apa nafaqah alal insani ing atase manungsa li ghairihi maring liyane insan. Nafaqah itu ada diambil dari kata infak yang artinya mengeluarkan. Secara syarak itu adalah mencukupinya seseorang kepada orang yang berkewajiban untuk dibiayai dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sendiri itu ada dua macam, yaitu nafkah yang wajib untuk dirinya sendiri dan juga nafkah yang wajib untuk orang lain, atau diwajibkan diberikan kepada orang lain. Tsummal asbabu mongko utawi pira-pira sebab al mujibatu kang netepake utawa kang majibake li nafaqati ghairihi maring aweh nafaqah liyane wong iku salasatun telu. Az-zaujiyatu rupane sifat bangsa jejodohan, wal qarabatu lan kerabat, wal milkulan milik. Fazaujiyatu mongko utawi sifat jejodohan iku tujibu majibake apa zaujiyah an nafaqata ing nafaqah li zauji maring bojo wadon ala zauji wajib ing atase bojo lanang. Wal milku utawi milik iku yujibu
majibake apa al milku nafaqatal mamluki ing nafakoe budak kang dimiliki alal maliki wajib ing atase sayyid kang miliki. Wa amal qarabatulan anapun utawi kerabat iku fayuk sodu mongko den tuju biha kelawan qarabah apa al qarabatu kerabat al khassatu kang tertentu. Ai qarabatul walidaini tegese kerabat wong tua loro wal mauludina lan pira-pira anak. Fayutasawwaru mangko den rupakake apa wujubul nafaqati wajibe nafaqah biha kelawan qarabah minal janibaini saking rong arah atau arah loro alal badali ngatasé gantian secara bergantian. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada M Nur Aini, terus ini user 210412 sambil nunggu adzan ya. Berhenti dulu ya. Misyah New, Agus Suherman, Faiz, selamat bergabung. Carmas, saya nunggu adzan dulu sebentar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut ya. Fal waladu mongko utawi anak al muksiru kang melarat iku yastahiku ngahaki sapa walad annafaqata ing nafaqah alal walidi ing atase wong tuwa al musiri kang sugih wal walidu utawi wong kang tuwa al muksiru kang melarat iku yastahiku ngahaki sapa al walid al muksir
an nafaqata ing nafaqah alal waladi ing atase anak, al musiri kang sugih, al musiri kang sugih. Walayal zamulan ora wajib apa nafaqatu man nafaqoe wong adat torofaini kang sakliyane arah-arah loro minal aqoribi saking pira-pira kerabat wal ikhwati lan pira-pira dulur wal a'mami lan pira-pira paman wa ghairihi malan liyane aqorib kal akhwah wal a'mam. Jadi sebabnya orang itu ada kewajiban kepada menafkahi kepada orang lain itu kan ada ada 3 dari segi karena statusnya sebagai suami istri, karena statusnya sebagai kerabat, dan ada karena statusnya sebagai kepemilikan ini budak ya gitu. Sekarang kan jarang budak ndak ada ya. Jadi yang ada ini adalah dari segi statusnya sebagai suami istri. Kerabat itu dari segi statusnya sebagai orang tua dan anak. Orang tua dan anak. Wal waladu al-mu'siru yastahiqu an-nafaqata 'alal walidi al-musiri. Anak yang tidak memiliki harta atau yang miskin itu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang kaya. Wal walidu al-mu'siru yastahiqu an-nafaqata 'alal walidi al-musiri. Demikian juga orang tua yang kondisinya miskin itu berhak mendapatkan nafkah atau mendapatkan biaya, mendapatkan perawatan dari anaknya yang kaya. Wala yalzamu nafaqatu man adat torofaini minal aqoribi kal ikhwati wal a'mami wa ghairihima. Kewajiban nafkah itu tidak ada kecuali hanya dari 2 segi itu. Jadi tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada orang lain itu selain karena dari 2 segi tadi itu. Dari segi sebagai statusnya, karena statusnya sebagai suami istri, dan karena statusnya sebagai kerabat. Kerabat itu adalah yang dimaksud adalah dari segi anak dan statusnya sebagai orang tua. Wa dalilu utawi dalil ala wujubil infaqi ing atase wajibe infak alal walidaini ing atase ala wujubil infaqi ing atase wajibe aweh nafaqah alal walidaini ing atase wong tua loro iku qauluhu ta'ala, firmane Allah ta'ala rupane wa wasaina lan perintah sapa ingsun al insana ing menungso biwalidayhi kelawan bagusi wong tua loro, husnan kelawan bagusi temenan. Al-Ankabut ayat 8. Wa qauluhu ta'ala lan firmane Allah ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahib lan ngancanono sira huma ing walidaini fid dunya ing dalem donya ma'rufan kelawan bagus. Al-Luqman ayat 15. Wa minal ihsani lan iku sebagian dari gawe bagus wal ma'rufi lan tegese gawe bagus al infaqu utawi aweh nafaqah alihi ma ing atase walidaini wal qiyamulan jumenengi bi kifayatihi ma kelawan kecukupane walidaini inda hajatihi ma ing dalem arikalane butuhe walidaini. Dalil dasarnya, dalil atas kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua itu adalah ayat 8 surat Al-Ankabut yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi husnan, dan aku telah memerintahkan, katanya Allah, dan aku telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Luqman ayat 15 wa syahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah
kedua orang tua kamu di dunia dengan sebaik-baiknya. Wa minal ihsani al-ma'rufi al-infaqu 'alaihima wal qiyamu bi kifayatihima 'inda hajatihima. Sebagian dari berbuat baik yang dimaksud di dalam dua ayat itu adalah sebagiannya itu adalah memberikan infak kepada mereka atau memberikan nafkah, memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan orang tuanya serta mencukupi kebutuhannya. Wa haditsu Abdullah bin Umar dan wa haditsu Abdullah bin Umar Amrin wa haditsu Abdullah bin Amrin lan hadise Abdullah bin Umar rupane inna rajulan sak temene wong lanang iku ata sowan sapa rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah innali sak temene iku kedue ingsun malan ana bondo wa waladan lan wong tuwa fa inna walidi mongko sak temene wong tuwa ingsun iku yahtaju butuh iku yahtaju butuh sapa walidi mali ing bondo ingsun. Faqala moko dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anta utawi sira wa maluka lan bondo sira iku liwalidika kedue wong tuwa sira. Inna auladakum sak temene pira-pira anak sira kabeh iku min atya bikasbikum luweh bagus-baguse penggawean sira. Fakulu mongko mangano sira kabeh min kasbi auladikum saking panganane saking penghasilane anak sira kabeh. Ini hadis yang membicarakan tentang haknya orang tua terhadap hartanya anaknya. Itu di situ diceritakan dari Abdullah ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki itu pernah sowan kepada Rasulullah curhat ngeluhkan, ya Rasulullah saya itu punya harta dan saya punya orang tua, tapi orang tua saya itu sukanya menghabiskan harta saya. Inna walidi sak temene wong tua ingsun iku yajtahu ngentekake sapa walidi mali ing bondo ingsun. Saya ulang lagi, tadi ada yang dikit seliru ya. Inna walidi sak temene wong tua ingsun iku yajtahu ngentekake sapa walidi mali ing bondo ingsun. Sungguhnya orang tua saya itu, saya punya harta. Saya itu punya harta ya Rasulullah, dan saya juga ada orang tua, tapi orang tua saya itu menghabiskan harta saya. Akhirnya Rasulullah bersabda, anta wa maluka liwalidika, kamu dan harta kamu itu miliknya orang tua kamu. Itu katanya Rasulullah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa haknya orang tua terhadap anak itu besar sekali. Apalagi kalau orang tuanya sudah sepuh gitu ya. Inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Nah ini yang anta wa maluka liwalidika ini menghitobi kepada anaknya. Inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum ini menghitobi kepada orang tua. Jadi kamu dan harta kamu itu milik kedua orang tua kamu. Terus kemudian inna auladakum, nah itu menghitobi kepada orang tuanya. Sungguhnya anak kamu itu lebih bagus-bagusnya penghasilan kamu, maka ya makan saja harta dari anak kamu. Ada yang mengatakan kalau mengambil atau memakan hartanya anaknya tanpa izin itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Ada bagian qaul yang mengatakan begitu. Tapi ini adalah hadis dan kita
kita sekarang ini karena di zaman akhir ya. Saya sampaikan lagi, ini karena ada di zaman akhir dan untuk antisipasi supaya tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perselisihan. Nah, namanya orang kumpul antara anak dengan orang tua, apalagi kalau anak sudah besar itu kan butuh semua, kedua-duanya sama-sama menjaga haknya. Menjaga haknya juga sama-sama menjaga etikanya. Etika sebagai anak kepada orang tua dan juga etika orang tua kepada anak. Sama-sama memiliki hak dan juga sama-sama menjaga etika gitu. Maka dari itu ya tetap akan lebih baik kalau sama-sama tahu gitu. Jadi sama-sama menjaga etika lah. Kalau ada misalkan ada makanan ya ngomong gitu dulu. Karena ya riskan seperti itu. Kecuali yang anak orang-orang yang sudah diketahui keikhlasannya, diketahui sudah terbiasa untuk hal-hal semacam itu ya enggak masalah gitu. Tapi yang tidak terbiasa, karena orang itu masyarakat kan macam-macam, maka ya juga disesuaikan dengan kebiasaannya, disesuaikan dengan lingkungannya. Jangan sampai ditelan mentah-mentah gitu ya. Fayajibu mongko wajib alal waladi ing atase anak dzakaron padha uga anak lanang kana ana sapa walad au ungsa utawa wadon sapa walad idza fadula ing dalem arkalane luweh sapa walad an nafaqatihi saking nafaqoe walad wa nafaqati yalihi lan nafaqoe batiye walad apa ayung fiko ing yen to aweh nafaqah sapa walad alal aba ing atase bapak wal ummahati lan pira-pira ibu al fuqara ikang alal aba ing atase pira-pira bapak wal ummahati lan pira-pira ibu al fuqara ikang fakir al muhtajina pira-pira kang butuh lima maring perkara yakfihim kang nyukupi apa maing aba wal ummahat sawaun kanu padha uga ana sapa aba wal ummahat iku qadirina kuwasa sapa aba wal ummahat alal kasbi ngatasi megawe amla utawa ora fil adhari ing dalem kaul adhar inda syafi'iyati mungguhe madhab syafi'iyah wala farqolan ora ana beda iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yajibu baina ittifaqid dini ing dalam antarane cocoke agama wal ikhtilafilan bedone beda fihi ing dalam ad-din fayajibu 'alal waladi dzakaron kana untha idza fadula 'ala nafaqatihi wa nafaqati iyalihi ayyunfiqu 'alal aba'i wal ummahati al fuqara'i al muhtajina lima yakfihim. Wajib bagi anak baik laki-laki maupun perempuan ketika memiliki kelebihan nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarganya untuk memberikan nafkah kepada bapaknya, kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya yang membutuhkan pada kecukupannya. Sawaun kanu qadirina 'alal kasbi amla fil adhari 'inda syafi'iyati. Baik kedua orang tua itu mampu bekerja atau tidak menurut madhab Syafi'iyah. Wala farqa fi dzalika baina ittifaqid dini wal ikhtilafi fihi, dan juga tidak ada perbedaan antara anak dengan orang tua ini beda agama atau sama agamanya, itu tidak masalah. Kewajiban memberikan nafkah tetap meskipun antara kedua orang tua dan anak ini berbeda agama. Masalah memberikan nafkah tetap menjadi kewajiban bagi anak selama anak itu kondisinya berada. Falo kana mongko lamun ana sapa alladzi falo kana mongko lamun ana apa alladzi bondo indal waladi ing dalem
mungguwe anak minan nafaqati nyatane nafaqah iku layak fi ora nyukupi apa aladzi li aktsara maring perkara kang luwih akeh min hajatihi saking butuhe walad wa hajatun yalihi lan butuhe keluargane walad muddata yaumin ing dalem mangsa sedina walailatin lan sewengi lam yukallaf mongko ora den tuntut sapa walad al infaqo ing paring nafaqah ing aweh nafaqah ala abihi ing atase bapake walad wa ummihi lan ibune walad. Falau kana alladhi indal waladi minan nafaqati la yakfi li aktsara min hajatihi wa hajati yalihi muddata yaumin wa lailatin lam yukallaf al infaqo ala abihi wa ummihi. Kalau dia sendiri, anaknya sendiri tidak cukup, tidak memiliki kecukupan terhadap kebutuhannya di satu hari satu malam, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk memberikan nafkah kepada ayahnya atau ibunya. Ali anna nafaqatal fakiri krana sak temene nafaqahe wong fakir iku la tajibu ora wajib ala fakirin ing atase wong fakir mithlihi kang padane fakir. Karena memberikan nafkah itu kalau sama-sama fakirnya ya sama-sama ndak ada yang punya kewajiban. Fa in dzaqat semangka lamun rupek anhuma fa in dzaqat semangka lamun rupek apa nafkah anhuma saking walidaini kuddima mongko den dinginake apa umuhu ibune walad ala abihi ing atase bapake walad. Kalau cuman cukupnya untuk dikasihkan ke ibunya tok ya untuk cukup untuk salah satunya dari kedua orang tua, maka yang didahulukan adalah memberikan nafkah kepada ibunya. Dzalika utawi mengkono-mengkono kuddima iku li annama krana sak temene perkara layu doroku kang ora bisa den temu apa kuluhu sekabehane mah iku layam bawi ora sayukjo apa ayu troku ing yen to den tinggal apa kuluhu sekabehe mah. Itu karena sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Ini kaidah ya. Kaidah sudah masuk kaidah fikih. Li annama la yudraku kulluhu la yambaghi ayutsraku kulluhu. Karena sesuatu yang tidak bisa ditemukan atau tidak dimiliki keseluruhannya, maka sebaiknya tidak ditinggalkan seluruhnya. Maka di situ ketika seseorang tidak mampu memberikan nafkah kepada kedua orang tua sekaligus, maka ya, atau tidak mampu memberikan keseluruhannya dari segi maskan, dari segi kut, dari segi kiswah, dari segi baju, makanan dan tempat tidak bisa diberikan keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Itu sesuai dengan kaidah mala yudraku kulluhu la yambaghi ayutsraku kulluhu. Ayutsraka kulluhu. Wa hadhin nafaqatu utawi ikilah nafaqah iku muqaddarotan kang den kira-kiraake bil kifayati kelawan kecukupan. Nafaqah yang dimaksud itu ya sesuai dengan kecukupan. Di sini sesuai dengan kecukupan itu di situ ada di keterangannya Hasyiah Jamal juz 4 halaman 511 itu ditelangkan ay laisat muqaddaratan bihaddin muayyanin wa innama hiya muqaddaratun bil urfi wal mutba'i. Yang dimaksud dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan itu adalah kemampuan yang diukur sesuai dengan adatnya atau sesuai dengan lingkungannya. Fayajibu 'alal waladi i'ta'u walidihi kiswatan wa sukna taliku bihalihi wa qutan wa uduman yaliku bisinnihi. Maka wajib bagi anak itu memberikan pakaian
dan tempat tinggal yang patut sesuai dengan kondisinya, serta memberikan makanan serta lauknya yang patut, yang sesuai dengan kebiasaannya. Qala Az-Zarkashi wa dakhala fil kifayati al-qut wal udum wal kiswah. Menurut Imam Zarkashi yang masuk di dalam kifayah itu yang dimaksud sesuai dengan kemampuan itu adalah al-qut, kecukupan ya. Dimaksud dengan kecukupan itu adalah al-qut. Qut itu makanan, udum itu lauk pauk, kiswah itu baju. Bima yaliku bihi lidaf'il hajati. Sesuai dengan kepatutan hajat. Wal maskanu wa ujratul fasdi wal hijamati wat tobibi. Nah, di sini juga ada kalau orang tuanya butuh pada berobat, ya di situ juga termasuk bagian dari kifayah atau kecukupan, itu adalah mengobatkan orang tua. Wa syira'ul adwiyati, dan membeli obat. Wa mu'natil khotimi ini taja ilaihi lizimanatin. Dan apa ini, ongkosnya pelayan jika dibutuhkan ketika orang tuanya itu adalah orang tua yang lumpuh atau sakit. Itu keterangan yang ada di Hasyiah Jamal. Ya semuanya nanti kembali lagi kepada kemampuan anak gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuannya. Watas kutulan gugur opo nafakoh bifawatiha kelawan pote nafakoh. Wala tas takirulan ora tetep opo nafakoh fidzimati ing dalam tanggungan. Nah, kalau ini bedanya antara nafakoh kepada kedua orang tua itu diwajibkan ketika dia mampu. Jadi diwajibkan ketika dia mampu. Beda dengan nafkah kepada istri. Jadi kalau nafkah kepada istri di hari itu dia tidak mampu, maka bisa menjadi hutang. Kalau orang tua tidak. Li'annaha karena sak temene nafkah iku tajibu wajib ala sabilil muwasati ing atase dalan asih-asian wal birri lan gawe bagus. Wala yajibulan ora wajib fiha ing dalam nafkah apa atamliku aweh milik. Bi khilafi nafaqati zaujati, beda kelawan nafaqoe bojo wadon. Fa innaha mongko sak temene nafaqatu zaujati iku latas kutu ora gugur apa nafaqatu zaujati bi mudhi zamani kelawan lewate mongso. Wala bil iksari lan ora kelawan melarat. Li annaha krana sak temene nafaqatu zaujah iku muawadotun ijol-ijolan. Jadi bedanya antara nafkah, kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan kepada orang tua, karena tadi itu kan ada dua, nafkah kepada karena statusnya sebagai suami istri dan nafkah sebagai kerabat gitu ya. Kerabat itu di situ adalah orang tua. Kalau orang tua kewajibannya itu ketika anak itu memiliki kemampuan, itu wajib dan tidak ada unsur menjadi hutang. Tapi kalau istri itu mampu tidak mampu, ya harus wajib, tetap wajib. Dan jika ada beberapa hari dia tidak memberikan nafkah, itu bisa disebut sebagai hutang. Nah, ini adalah hukum syariat Islam seperti itu. Karena apa? Karena dasar dari syariat Islam itu menetapkan supaya tidak ada antara kedua belah pihak itu yang merasa dirugikan. Jadi memang di dalam Islam itu seperti itu, aslinya itu seperti itu ya. Hukum aslinya seperti itu. Jadi antara baik pihak suami atau pihak istri ini tidak ada yang dirugikan gitu loh. Tidak ada yang dirugikan. Maka di situ boleh sebenarnya dalam Islam itu ketika suami tidak
memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, kemudian istri menggugat, itu boleh. Itu boleh. Bolehnya boleh, tapi bisa dilihat atau bisa dinilai dengan ukuran yang lain juga. Maksudnya akan lebih baik gitu ya. Kalau bolehnya boleh gitu ya. Jadi saya garis bawahi lagi, dalam Islam tidak ada antara suami dan istri yang merasa tidak diperkenankan, ada yang merasa dirugikan gitu ya. Dirugikan. Maka di situ boleh menggugat cerai ketika suami tidak mampu memberikan nafkah. Gitu. Nafkahnya sebesar apa? Nafkah itu minimal sebesar 6 mud. 6 mud itu 1 mud per hari. 1 mud per hari itu sekitar 6 on. Jadi kalau beras itu 1 kilo 10.000, berarti kalau 6 on ya sekitar 6.000. Masa lah memberikan nafkah 6.000 lah, misalkan 1 hari 6.000 kepada istrinya. Kan kalau ndak bisa lah, itu boleh menggugat, itu boleh. Cuman adatnya ketimuran ini kan tidak serta-merta seperti itu gitu. Maka antara gugat menggugat itu juga dipertimbangkan, karena sesuai dengan yang kemarin itu, kembali lagi kepada hadis yang kemarin dijelaskan sebagai penutupnya kemarin itu, penutupnya perintah ketika orang tua memerintahkan untuk menceraikan istrinya, memerintahkan anak untuk menceraikan istrinya, itu kemarin kan ditutup dengan hadis yang mengatakan bahwa afdholul halali ilallahi at-thalaqu, sesuatu yang perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak, cerai. Halal tapi ya tidak suka, Allah tidak suka. Sikapnya bagaimana ya, namanya rumah tangga ya gitu, ada enaknya ada tidak enaknya ya biasa, tidak usah dibuat sulit-sulit lah. Yang penting kalau tidak ada uang ya cari itu aja, tidak usah nunggu tidak usah nunggu yang tidak ada, yang mana cari yang ada dah. Suaminya ada, alhamdulillah, yang ada kita alhamdulillah gitu loh, enak itu, tambah enak. Yang penting enjoy aja lah gitu. Itu karena alasannya li'annaha mu'awadotun. Kenapa? Karena dalam Islam itu istri itu kan berkewajiban untuk taat kepada suami gitu loh. Taat dalam hal melayani itu. Jadi sebagai ijol ya, muawadoh, alat tukarnya gitu. Suami mendapatkan pelayanan ya, istrinya memberikan pelayanan itu sebagai bentuk barternya, itu seperti itu. Akhirnya jadinya kalau 1 hari seorang suami tidak mampu memberikan nafkah 1 mud, maka bisa jadi itu adalah bisa dihitung sebagai hutang. Artinya tidak latas kutu bimudi zamani, tidak bebas karena berlewatnya hari atau berlewatnya waktu gitu. Kira-kira itu yang kita bahas. Besok insya Allah kita bahas lagi birrul walidaini la yang qati'u bimautihima. Terima kasih Mas Ahmad Muzamil, ini teman saya, ini teman saya yang saya banyak berguru kepada beliau. Pak Yoga sudah bergabung, terima kasih. Rizky Golden Wayem, terima kasih sudah bergabung. Semoga yang sempat hadir di live ini selalu bertambah ilmunya dan selalu
lebih menjadi orang yang bijak menjalani kehidupan, sehat selalu, tambah banyak rizkinya, lancar rizkinya, dan mampu memberikan sesuatu yang terindah dan yang menyenangkan kepada kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup di dunia maupun orang tua yang sudah di alam sana. Dewi Yana, Barokah Online, Wayan Dersiani, Rizky Golden tadi sudah ya. Mohon teman-teman kalau ada, ini karena ini sudah hampir tinggal beberapa bab lagi, lebih dari separuh sudah. Barangkali ada teman-teman yang request kita pengennya ngaji apa ya nanti gitu ya. Mungkin nanti bisa kita usahakan yang enak. Nanti kalau ini sudah hatam, kita birrul walidaynya sudah hatam, kita ngajinya apa gitu ya. Barangkali itu enak. Supaya saya lebih tahu yang dibutuhkan teman-teman itu yang dibahas tentang apa tuh gitu. Karena ilmu agama ini kan luas, banyak sekali. Dan kita kewajiban untuk belajar ini kan mulai dari lahir sampai meninggal tetap harus belajar. Bagaikan lautan ilmu agama itu luas sekali. Dan kita berharap nanti ketemu sama Allah itu ya, kalau sudah pulang ketemu sama Allah ya, kita ya tahulah dikit-dikit tentang ilmu agama itu, biar tidak jauh-jauh dari ilmu agama gitu kan. Nanti kalau ketemu sama Allah kan enak gitu loh. Insya Allah begitu. Semoga mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pengampunannya Allah. Assalamualaikum, dadah.